Anggi, abang nak Anggi boleh? Halo rencang-rencang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sama Kamu. Tinggi. Gerak dong. Iya. Oke, di podcast kali ini ya teman-teman kita ditemenin sama siapa aja nih. Kayaknya awalnya kan kita cuma bertiga nih ya. Kita sekarang itu formasi lengkap, guys. Ada Member ketambahan baru, Kak, member baru. Betul, personil baru. Kalau yang baru-baru harus diapain dulu, teman-teman? Di ospek, dibully. Nah, harus di ospek dulu. Kayak tadi, kita kan udah meriah gitu ya. Yeay, gitu. Dia diem karena dia masih ini. Newbie, Kak, newbie. Adaptasi Ya, aku. Ya, Oh, kayaknya bersuara, Kak. Oh, bersuara dia, betul. Siapa ini? Siapakah dia? Member Jeng, baru, jeng, guys. jeng. New member. Jangan Ayo, malu-malu, Kak. perlihatkan wajahmu, Nak. Iya, Jadamu Oh, Aisyah. ini. Buka bantalmu Aisyah. Iya, betul. Iya, aku merinding. Buka bantalmu Aisyah. Iya. Masya Allah. Dimeriahin dong. Oh iya. Selamat datang gitu. Kayaknya perlu kenalan deh gitu. Iya. Sama siapa sih, Kak gitu. Aku siapa? Aduh. Aku siapa? Dia aja nanya dirinya sendiri. Betul. Kita. Ayo, siapa, Kak? Perkenalkan teman-teman, aku Anggi. Aku ikut gabung sama kakak-kakaknya ini. Kayaknya mereka itu seru, asik, terus taat gitu. Masya Allah. Amin. Udah nggak puasa, guys. Tertarik gitu loh teman-teman. Tapi ya ini masih adaptasi sih, masih kenalan Tertarik. gitu. Tertarik sama siapa, Kak? Tertarik sama kamu. Masya Allah. Ya, Oke. Anggi, Nih. abang nak Anggi boleh. kayak tahu deh ya. Aduh, Kayak tahu nggak nih teman-teman, Dekat tahu nggak sekali nih? kan. Abang, Aku langsung ting gitu. apa, Kak? Upin Coba, Ipin. Iya, ini Iya, meme. Mail. kurang sih, Mail tapi si itu bocil dewasa. Satu klan. Satu Iya. universe. Ya, betul gitu. Satu universe. Ya, di episode kali ini kita itu pengen ini, apa namanya? Pengen ikut membahas sefrit film dari tetangga sebelah. Itu loh, yang istrinya banyak itu loh. Istrinya banyak. Iya. Ya maksimal 4 kan aman, Kak. Nggak, itu banyak, Kak. Oh, iya. Banyak lebih dari sekian gitu. Oh iya. Sah lebih dari 4. Nggak tahu ya, Kak. Kayaknya sih enggak ya kalau dilihat dari itu jalur ceritanya gitu, Oh, gitu. jalur film. Oh, kalian udah nonton? Kalian ke Malaysia? Kebetulan sekarang ada teknologi ya, Kak ya, namanya Link Haram. Oh, bukan. Apa tuh? buat yang suka gratisan ya. Maaf ya. Berbayar ya. Maaf. Link Haram. Play. Ya, Netflix. Netflix, Piu. Piu-piu. Telegram. BTW filmnya judulnya apa, Kak? Ya. Judulnya Bid'ah. Tuh, aku ini kira viral film banget loh ya, famous Iya, banget. betul. Karena banyak melencengnya di dalamnya. Oke, siapa yang mau kasih disclaimer tentang filmnya dulu? Kayaknya personil baru deh. Kayaknya yang udah Iya. nonton full episode gitu ya. Tidak juga sih kalau full episode. Iya. Spill gimana aja, Yang Kak? aku tahu itu kayak apa ya? Istrinya banyak. Tapi itu bukan istri sah, kayak istri Istri yang apa, Kak? diucapkan dalam batin. Apaan tuh? Istri batin gitu. Jadi nikahnya nikah batin dong. Iya, Berarti tapi gimana tuh? Pernikahan macam apa ini? Berarti saksi matanya apa? Malaikat. iya Apa katanya berdua? ada Rasul loh. Oh. Rasul turun. Rasul Kaget aku, ya Allah, kaget asli. menjadi saksi pernikahan batinnya gitu. Iya kayak itu intinya melenceng banget sih. Kalau aku lihat itu ya itu apa istrinya itu 4. Terus ada santri-santrinya itu ada yang jadi istri batin gitu, Kak. Yang aku lihat cuma gitu di Instagram, nggak nonton full. Emang terus yang bikin rame di bagian mana nih ini berarti? Karena ini perilaku apa ya, menggelikannya dia gitu loh. Maksudnya si ini kan tokoh utamanya namanya Walid gak sih? Walid. Iya, Walid gitu. Sebutannya apa sih, Kak? Mohon maaf sama persatuan walid-walid di seluruh dunia. Ini tidak ngomongin kamu ya. Ya gitu. Kasihan namanya sama Walid. Ya mohon maaf ya karena
gitu. Jangan terulang lagi Bude. Part Ya, 2. Walid kita- juga yang dimaksud spesifik ini ya. Kita Ya, mau walid bahas perilaku bid'ah. walid ya Kak ya. Iya, perilaku oke. walid yang sangat menyebalkan. walid sekali. Soalnya ini tadi kan kalau katanya Mbak Agi itu ada yang apa istrinya banyak gitu sampai yang batin-batin itu kan. Maksudnya, Kalau kalau menurutku itu ada scan lagi yang bikin jijik itu kayak air bekas apapun kayak cuci kaki, cuci Yo. muka, bahkan air mandi itu dipakai buat sama ininya santri-santrinya gitu. Bahkan Diminum? iya beneran sempat lewat gitu ya di apa Ini namanya? face mist. Aduh, Bersemprot. Buat semprot muka. Biar glowing. Kayak waktu itu kayak ada entah ritual atau apa gitu ya. Jadi kayak kakinya itu ditaruh di bak gitu, terus dicuci, terus dicium-cium Yo. sambil airnya Iya. you know, Yo. diminum gitu. Kayak Seruput. itu kamu serupa manusia kok bisa gitu? Karena saking nggak make sense-nya gitu loh. Berarti Terus- yang rame itu. Itu Yang bikin terus Satunya itu Kak. terus tadi yang poligami itu. Poligaminya bener-bener apa ya? Lebih dari 4 nggak sih Kak? Kalau yang diakuin cuma 4, terus sisanya kan istri batinnya itu Iya. kan. Itu Berapa, lebih dari berapa? berapa? Nggak tahu berapa Kak Anggi. Ya kayaknya santriwatinya semua deh. Terus kalau semisal orang yang nggak tahu, kayak mereka itu sama-sama baca Al-Qur'an, maksudnya kayak nerapin Al-Qur'an, hadis gitu-gitu. Cuman ada satu ini tuh mereka melenceng gitu loh. Lebih mengtuhankan manusia gitu. Padahal mereka kan sama-sama manusia gitu. Tuh loh. Lebih taat ke walidnya gitu loh Kak. Iya, Emang betul. dasar Walid. Walid. Bapakmu sedih loh, Lid. Ya Allah. Gini ya Kak, kalau menurutku apa ya? Aku juga pernah sih lihat scene beberapa yang tadi cuci kaki diminum. Iya. Terus, aduh, nggak bisa Dari bayangin. Terus apa namanya? Yang istri batin, nikah batin itu tadi. Terus kalau sependek pengetahuanku selama belajar di pondok dulu ya, aku mengenalnya tuh nikah siri itu yang nggak dibawa ke mahkamah. Ya, Kecatat agama. sah, tapi nggak. Kecatat negara, kecatat agama tapi tidak negaranya kecatat belum. Oke. Sama nikah mut'ah atau nikah kontrak itu sendiri. Yang mana nikah kontrak itu berlaku hanya waktu masa sahabat perang aja. Setelah ada konflik sama Khaybar, itu Rasulullah udah stop, udah nggak boleh mengharamkan nikah kontrak lagi. Karena kalau kita pikir secara logis kan nanti bingung kan pembagian Betul, nasabnya, betul. ahli warisnya juga gitu. Coba kalau si Pak Walid nih, Iya. gimana kalau apakah benar nikah batin? Nikahnya batin, jadi istri batin. Walid, Ntar janinnya Walid. ada scene yang paling apa ya? Dar-dedor. Yang itu loh, bagaimanapun itu janin yang kau kandung ini adalah batin. Nah, janin masa batin sih? Kan gimana ya? secara Fisik kalau ya? kita meskipun di dalam perut ya, mesti nggak kelihatan, tapi kan bisa dilihat dari ciri-ciri wanita mengandung tuh kayak gimana. Terus apa ya, kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi buat ya tau lah gitu. Duh Walid sekolahmu neng jilid Walid. Wes dia gak ngerti loh. Parah banget sih asli. Heeh. Waktu nikah batinnya tuh ya si Walid sama cuma ada satu cewek ini, terus dia bilang kalau intinya awak nak kah jadi istri batin saya. Bahkan beliau tuh itu tangil, udah tangil. kalau dialognya gitu loh. Kalau ceweknya bilang iya, berarti kan intinya sama-sama suka itu. Iya. Dia bilang udah sah jadi istri batin gitu. Suka Cluenya sama satu. suka. Heeh, suka sama suka. Suka sama suka gitu ya. Nggak ada wali, nggak ada apa. Kalau secara agama kan itu nggak sah ya, karena Iya. persyaratan nikahannya aja rukun-rukunnya nggak terpenuhi. Berarti kan kayak gitu nikah batin itu Sesuatu yang tidak logika. iya nggak logik, nggak Tidak sah secara boleh, agama. Kalau kamu manusia berakal, harusnya ya kamu bisa berpikir itu gitu. Sesuai nggak sih sama fitrah kamu gitu. Betul. Tapi emang iya ya, kayak kita mengidolakan teman, mentuhankan seseorang atau sesuatu itu emang memenuhi naluri kita buat bertuhan gitu kan. Cuman masalahnya kamu tuh Dewi dan kawan-kawan Heeh. Dewi Dan dan Walid, istri-istrinya Walid. gitu. Kamu itu udah gede gitu ya, Nak. Udah balik gitu kan. Harusnya akalnya juga balik. Si Juga paling bisa Akil. paling logik. Akalnya akil. iya, akal sama aja kan. Iya kan bener kan? Iya, berakal kan. Harusnya itu kalau udah Hebat ngomong gede, bener. udah balik kita bisa
membedakan lah, bisa bijak gitu memilih apa namanya. Hak dan batil. Iya, bisa membedakan hak yang batil, maksudnya itu baik apa enggak sama apa buat kamu gitu kan. Kalau menurut Mbak Anggi gimana, Mbak? Kalau kayak gitu tuh biasanya wajar sih kalau di Bagaimana bisa? Woi, dia dari Oke, enggak, kita jangan Sik, menjudge dengerin dulu. dulu, Kita dengerin jangan dulu. menjudge. Jangan-jangan dia istri batinnya Walid di sini. tidak. Mau daftar deh aku. Oke, kayaknya Oke. Gimana? kan kalau di budaya desa ya Kak ya, itu tuh nggak ada loh istilah kayak membangkang orang tua gitu. Jadi itu kita kayak manut dan apa ya yang diomongkan orang yang lebih tinggi ilmunya, dia kan biasanya kayak lebih mencari kepastian kan. Jadi itu dia kayak kalau ikut itu ilmunya lebih tinggi, jadi insya Allah pasti gitu loh masuk dapat surga gitu. ridho Allah. Dapat barokah gitu ya. Kayak ini, kayak kalau ada postingan ketik 1 guys, nanti bisa masuk surga gitu. Intinya kalau orang di desaku itu ya kayak sabi nawa atau na gitu kalau sama yang lebih paham. Oh gitu. Apa tuh Kak, artinya Kak? Kami mendengar dan kami patuh. We listen and you don't judge. Oh gitu. Soalnya ya gimana ya guys ya, rumahku ya desa ya guys ya. Jadi dikit-dikit aku pun relate ya sama Anggi ya. Soalnya kalau misal sama kayak pemuka apa namanya tokoh, entah agama, entah tokoh kan kayak gitu biasanya di desa ada kan. Itu tuh kayak dianggap sama orang-orang masyarakat sekitar itu dia itu orang yang terpercaya kayak gitu. Omongannya itu tuh emang udah apa namanya, udah sangat berbobot sekali kayak gitu. Makanya ketika orang-orang ini tadi ngikutin si tokoh ini, itu tuh kayak otomatis apa-apa yang dilakuin udah bener kayak gitu. Nah mereka mikirnya kayak ya udah berarti ini tuh udah membawa di jalan Allah kayak gitu. Padahal kan nggak semua tokoh itu udah mencerminkan ini ya apa namanya kayak jalannya Allah ya kayak gitu sih. Yang relate juga sih kayak gitu. Ini kan kalau di sini ya, kalau misal di dunia internasional gitu ada nggak sih Kak? Kayak pernah lihat gitu beritanya. Iya nggak sih? Kak? Banyak nggak sih? Kalian kan nggak terlalu suka Korea ya, tapi biasanya Aku itu suka sih Kak dulu. Oke. Kalian pernah dengar gak kata namanya saseng? Jadi saseng itu tuh fans yang fanatik sama satu atau grup band kayak gitu. Kan ini kita ngomongin K-pop ya kayak gitu. Nah, ini tuh jadi mereka bereaksi sama orang yang mereka cintai itu terlalu lebay kata aku. Bahkan ini tuh salah sampai membahayakan si orang yang padahal itu orang tuh yang dia suka banget loh kayak gitu sampai sampai membahayakan kayak gitu. Nah dulu mungkin teman-teman ada yang kalian ngikutin dari Gen 2 gak sih? Aku. Jadi di Gen 2 itu tadi ada tuh namanya DWSK, sekarang TVXQ kan. Nah itu waktu fansign kayak gitu, mereka itu jadi dulu tuh fans itu masih suka kasih barang random itu masih diterima kayak gitu. Nah suatu saat ada nih satu fans itu tuh yang ngasih kayak minuman jus kayak gitu, kotakan kayak gitu kan. Nah ternyata isinya tuh lem. Coba bayangin minuman guys dimasukin mulut. Jadi itu orang fans atau haters ya? Nah itulah namanya saseng. Jadi dia tuh bener-bener mewujudkan rasa cintanya, mengkomunikasikan rasa cintanya tuh se ekstrim itu kayak gitu. Itu kan bahaya banget ya. Maksudnya kayak kita care sih, tapi jadi kayak itu tuh apa ya terlalu tidak make sense kan. Jadi kayak aku merasa relate aja gitu sama orang-orang yang kok mau sih jadi istri batinnya, kok mau sih apa namanya kayak yang tadi Anggi nurut-nurut aja apa kata tokoh daerahnya kayak gitu. Jadi aku merasa relate tapi tidak membenarkan ya guys ya. Ini kan sesuatu yang salah ya kayak gitu. Terus habis itu di lain cerita, coba bayangin kalian lagi di rumah, kalian tidur, kalian dapat WA, itu foto kalian pas tidur tapi dari belakang. Merinding gak kalian? Ya merinding dong. Takut banget lah. Pasti ada orang gak sih di ruangan itu selain padahal kita? kalian di rumah tuh sendiri kayak gitu. Tapi kayak yang di Walid ini tadi orang-orangnya tuh kayak terbrainwash gitu gak sih? Iya benar-benar. Bener kan? Jadi kayak apa-apa kata Walid itu ya udah nurut-nurut aja kayak gitu. Bahkan kayak cuci kakiannya Walid itu sama air bekas mandinya Kak, ditampung gitu. Dikatain berkah. Ya. Yes. Iu, aku berusaha memahami biar kita tuh tahu apa sih sekiranya solusi buat teman-teman yang sekiranya terjebak dalam dunia perfanatikan ini ya gitu. Kan itu tadi kayak Walid itu tadi
punya pengikut yang fanatik. Terus kayak di daerahnya Anggi bukan fanatik juga, mohon maaf kalau misal kata-kataku rada kayak gimana, cuman kayak kalau misal di desa itu tadi kan orang-orangnya yang penting nurut aja kayak gitu loh, tanpa mereka tahu kalau ini tuh sebenarnya nggak logis tahu kayak gitu. Kan sebenarnya kita kan udah sama-sama gede, kalian kan udah pada punya KTP ya kayak gitu kan, itu udah menunjukkan kalian itu sudah diakui negara kalau kalian itu dewasa kayak gitu kan. Nah, ketika dewasa itu udah diakui, berarti kan kalian udah dapat udah dipastikan kalau kalian itu bisa memilih mana yang benar mana yang salah. Kalian tuh udah bisa mikir kayak gitulah, kayak gitu, iya kan? Iya. Masa hal-hal kayak aduh istri batin mau nggak mau, mana bisa kayak gitu loh. Kita tuh sebenarnya wajar aja sih, kan ya nalurinya kita punya rasa suka sama orang kan wajar lah ya. Kayak mengidolakan sesuatu ya it's okay, fine aja gitu. Tapi ya tadi sewajarnya aja, dan mengimplementasikan rasa cinta itu juga kalau bisa ya lillah gitu loh, mencintai karena Allah gitu, bukan nanti kalau nggak karena Allah itu bakal jadi tadi Kak, gila asli parah. Betul Gila. Pokoknya kayak yang hal-hal ekstrim pun dilakuin gitu. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua, karena kita membahas film tetangga yang lagi booming itu, kita harus menjadi wanita akhir zaman yang pintar, yang cerdas macam Baiduri. Nggak mau diajak yang aneh-aneh gitu loh. Karena batin kita pasti naluri kita itu menolak loh Kak kalau diajak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama ya harusnya kan? Tapi kan di case ini mereka pada enggak kan. Betul. Kayak gitu guys, emang itu tuh harusnya kayak gitu, tapi karena merekanya nurut-nurut aja jadinya ya zong kayak gitu. Intinya tadi sih, itu yang pertama kan tadi ya mencintai sewajarnya aja. Yang kedua, jangan tertipu sama kata keberkahan. Intinya kita pikir logis dulu lah, kalau kita secara agama kayaknya Rasulullah itu nggak ada loh kayak gini. Kayak sunahnya Nabi itu nggak ada yang separah ini loh. Maksudnya kayak kita tuh pasti kayak ngerasa kan kayak gelisah gitu loh kalau melakukan kemaksiatan gitu. Batin kita tuh menolak gitu loh. Itu jangan sampai kita ketipu sama kata keberkahan. Kayak gitu. Jadi sekiranya berarti tetap ya kita tuh harus belajar ya buat apa sih itu namanya minimum barrier. Iya. Ya, jadi kalau ada cowok ya sifatnya kayak Walid misalkan, saya nak adik boleh, kak boleh. Ya kayak gitu guys. Jadi kita perlu belajar guys. Jadi biar kita tuh tahu minimumnya. Jadi seenggaknya kita tuh meminimalisir hal-hal yang menyimpang kayak gitu loh. Nah, makanya itu biar kita nggak jadi kayak itu, kita bisa nih, maksudnya kita sebagai muslimah tadi, buat muslimah apa Kak, yang pintar gitu kan di akhir zaman, itu kita bisa ikut ke kajian-kajian gitu, biar kita maksudnya, tapi kajiannya bukan kajiannya si Walid ya gitu. Abang jangan tidak lupa juga selain kajian, kalian juga harus tetap nonton apa nih? Sama kamu, karena kita belajar bareng ke depannya, membahas berbagai hal, berbagai topik gitu ya. Kesimpulannya guys, jadi kan kita ini anak-anak yang terbiasa dengan gadget ya guys ya. Jadi kayak alat yang bisa nganterin kita ke sumber informasi dengan mudah kayak gitu ya guys ya. Jadi kayak seenggaknya guys, kita harus punya kesadaran diri kalau kita tuh butuh namanya informasi yang benar. Jadi kita harus belajar terus guys. Sama kayak tadi, ke kajian. Nambahnya dengan cara apa? Ke kajian. Nonton YouTube misal. Kita sharing-sharing di sini juga sama kamu kayak gitu. Terus habis itu nonton di video ustadz yang lain kayak gitu. Jangan Ustadz Walid ya. Jangan kayak gitu. Nah, seenggak kita tuh punya minimum barrier ini tadi gitu. Jadi kita tuh tahu mana yang sesat, mana yang enggak kayak gitu. Dengan kita bisa tahu mana yang sesat, mana yang enggak kan setelah kita belajar, kita dapat informasi gitu kan. Jadi kita harus tetap belajar guys gitu. Intinya kita harus tetap belajar. Dan ingat, gunakan akalmu itu, jangan cuma dijadikan pajangan, oke? Gitu. Kayaknya cukup sekian aja ya Kak ya, podcast kita hari ini gitu. Ya betul. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin guys, banyak kata-kata yang melenceng misal. Ya.